Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM E1 E1230015. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Di sini, saya akan melakukan praktikum teknologi informasi dengan materi aplikasi perkantoran pengolahan angka dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di sini kita akan langsung membuka aplikasi Microsoft Excel tersebut. Nah, jika kita membuka aplikasi Microsoft Excel, maka ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Di sini juga disediakan beberapa template yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, di sini saya akan menggunakan file baru di mana ada beberapa penjelasan mengenai cara-cara awal untuk menggunakan aplikasi ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar-dasar dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang pertama, jika kita ingin membuat file baru, maka kita lihat di bagian bawah Microsoft Excel ini terdapat tanda plus, di mana jika kita klik ini, maka akan ada lembaran baru atau file baru yang akan tampil. Nah, seperti ini, maka akan muncul lembaran baru yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua yaitu ada fasilitas autofill. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memasukkan data secara berurutan. Nah, yang pertama itu kita masukkan dua data pertama pada sel. Misalnya, kita di sini memasukkan angka 1 dan juga angka 2. Kemudian kita buat range pada kotak tersebut. Kita tarik seperti ini. Dan pada sudut kanan bawah terdapat kotak kecil di mana ketika kursor kita arahkan ke sana akan tampil tanda plus hitam. Kita tarik ke bawah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Misalnya saya ingin sampai ke 10. Maka ketika kita lepas mouse-nya yang kita tarik tadi dan tahan, akan secara otomatis akan tampil angka yang berurutan dari 1 sampai dengan 10. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan baris baru atau kolom baru. Nah, cara yang pertama yaitu kita tinggal aktifkan selnya, kemudian kita klik kanan, nanti kita ke menu insert. Nah, di sini ada pilihan seluruh baris atau seluruh kolom. Jika kita ingin menyiapkan baris baru, maka kita pilih seluruh baris. Maka secara otomatis akan ada baris baru. Jika kita ingin seluruh kolom, kita tinggal aktifkan sel kembali, kita klik kanan, menu insert, kemudian kita pilih seluruh kolom. Kita klik OK, maka secara otomatis akan ada kolom baru yang akan tampil. Yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk menggabungkan sel. Di sini pertama-tama kita aktifkan selnya terlebih dahulu, kemudian kita buat range sesuai dengan keinginan yang kita mau. Misalnya saya mau membuat 3 kolom dan juga 3 baris. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada gabungkan dan juga ketengahkan. Kita tinggal klik menu ini, maka secara otomatis sel akan tergabungkan. Yang keempat yaitu bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Nah, membuat tabel di Microsoft Excel ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita ke menu insert atau sisipkan, kemudian kita pilih range sesuai dengan tabel yang akan kita buat. Misalnya saya ingin membuat 5 kolom dan 4 baris. Kemudian kita ke menu tabel, kita klik OK, dan secara otomatis akan tampil tabel. Tinggal kita mengganti dan juga mengisi sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa mengubah warna
eh, sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian cara yang kedua yaitu membuat tabel menggunakan border. Nah, di sini caranya yang pertama kita aktifkan sel terlebih dahulu. Kita buat range sesuai dengan keinginan yang kita mau, sama 5 kotak dan juga 4 baris. Nah, kemudian kita di sini ada tanda segitiga terbalik. Ini adalah menu border, kita tinggal klik. Nah, di sini akan ada banyak pilihan. Jika kita ingin membuat border sendiri, kita tinggal klik batas lain. Di sini saya ingin menggunakan garis yang ini. Kemudian saya ingin mengklik rangka dan juga dinding. Maka saya akan klik OK. Secara otomatis akan ada tampilan tabel seperti ini yang menggunakan border. Kemudian pada Microsoft Excel ada beberapa formula-formula dasar. Nah, di sini saya telah menampilkan beberapa data di mana kita akan menentukan rumus bagaimana cara memperoleh jumlah nilai, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, hasil, dan juga jumlah data. Nah, kita bisa menentukan itu menggunakan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Di sini yang pertama yaitu menggunakan untuk rumus jumlah nilai. Bentuk dasar untuk jumlah nilai itu adalah menggunakan rumus sum. Kita ketikkan sama dengan sum. Kemudian kita dalam kurung, kemudian kita klik sel yang akan kita hitung seperti ini, titik 2, klik sampingnya kimia, titik 2, dan klik sampingnya lagi biologi. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Secara otomatis akan muncul penjumlahan nilai dari 89 tambah 90 tambah 86. Kemudian bagaimana cara agar rumus ini bisa diterapkan ke data-data yang ada di bawahnya. Jadi yaitu yang pertama kita aktifkan sel, kita arahkan mouse hingga nanti muncul tanda plus hitam, kita tekan dan juga tarik sampai ke bawah, lalu kita lepas mouse. Maka secara otomatis rumus ini akan diterapkan ke data-data yang ada di bawahnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada bentuk lain dari rumus penjumlahan nilai yang tidak perlu kita klik satu-satu. Nah, dia seperti ini. Misalnya kita hapus dulu data yang ini. Dia sama menggunakan rumus sum, tapi bedanya dia tidak perlu kita klik satu-satu data yang ingin kita jumlahkan. Nah, jadi kita ketik dulu sama dengan sum dalam kurung. Nah, di sini kita aktifkan sel fisika yang pertama, kemudian kita tarik sampai yang kimia dan juga di biologi. Kita lepas dan kita tutup kurung, enter. Akan sama, tampil dengan hasil yang sama, namun perbedaannya rumus ini kita bisa menggunakannya ketika data yang ingin kita jumlahkan itu berurutan, baik ke samping maupun ke bawah. Dia mungkin akan lebih mempermudah ketika banyak data yang ingin kita jumlahkan. Tak perlu lagi kita harus klik satu-satu data tersebut. Kalau secara otomatis data tersebut yang ingin kita jumlahkan berurutan, kita tinggal lakukan hal seperti tadi. Yang kedua yaitu bagaimana cara menerapkan rumus nilai terendah. Jadi bentuk umum rumus untuk nilai terendah yaitu yang pertama dia menggunakan rumus min. Kita tulis sama dengan min dalam kurung. Sama seperti tadi, kita klik dulu. Untuk cara yang pertama, kita klik satu-satu ya. Jadi kita klik ini, titik koma.
Data harusnya yang pertama ya. Kita klik yang ini, kemudian titik koma, yang ini, titik koma, dan yang ini. Shift, Enter. Nah, akan muncul nilai yang paling rendah yaitu 86. Nah, sama jika kita ingin menerapkan rumus secara otomatis sampai ke data yang berikutnya, kita tinggal mengarahkan mouse sampai muncul tanda tambah plus, kemudian kita tekan dan juga tarik ke bawah. Seperti ini. Akan muncul secara otomatis. Kita juga bisa menerapkan bagaimana tadi cara menjumlahkan tanpa harus kita mengklik satu-satu seperti ini. Sama seperti tadi itu dengan kita hanya mengklik satu sel, kemudian kita tarik ke samping atau ke bawah, secara otomatis di sini di rumusnya akan tampil data-data yang ingin kita jumlahkan. Tapi hal tersebut itu berlaku ketika data yang ingin kita jumlahkan atau yang ingin kita tentukan rumusnya, ya, nilai terendahnya atau nilai tertingginya, data tersebut berurutan, baik ke samping maupun ke bawah. Hal itu juga mempermudah ketika kita menentukan data yang datanya itu banyak. Ini kan datanya masih sedikit, jadi mungkin kita bisa mengklik satu-satu. Nah, kemudian kalau untuk menggunakan rumus nilai tertinggi, dia itu menggunakan rumus max. Jadi kita klik sama dengan max dalam kurung data yang pertama, titik koma, data yang kedua, titik koma, data yang ketiga, titik koma. Enggak, bukan. Dalam kurung. Oke, kita enter. Nah, maka akan muncul nilai tertinggi secara otomatis. Sama ini kita arahkan kursor ke sudut kanan bawah sampai muncul tanda plus, kemudian tarik sampai ke bawah. Nah, secara otomatis akan muncul angka-angka tertingginya. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan nilai rata-rata? Nah, jadi di sini rumusnya yaitu sama dengan average dalam kurung. Kita klik data yang pertama, titik koma, data yang kedua, titik koma, dan data yang ketiga. Dalam kurung, enter. Nah, secara otomatis akan muncul nilai rata-rata dari data yang ATI. Kita terapkan juga ke rumusnya, kita ingin terapkan ke data-data yang ada di bawahnya, sama kita arahkan kursor hingga nanti muncul tampilan tanda plus, kita tarik dan kita tahan dan juga tarik sampai ke bawah, kemudian kita lepas, akan muncul secara otomatis nilai rata-ratanya. Bagaimana jika kita ingin menggunakan rumus if? If itu adalah rumus untuk menentukan kondisi. Nah, jadi itu misalnya kita pakai rumus if untuk data yang pertama ini, kita sama dengan if dalam kurung, syaratnya yaitu nilai rata-rata yang ini, kita klik sel untuk nilai rata-rata ini, itu harus lebih besar atau sama dengan 75. Ini adalah syaratnya. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka akan tampil tuntas. Titik koma. Nah, dan jika syaratnya itu tidak terpenuhi, maka akan tampil tidak tuntas. Titik koma. Enter. Nah, kita ingin menerapkan rumus if ini ke data-data yang ada di bawahnya. Nah, kita tinggal arahkan kursor ke sudut kanan bawah, kemudian kita tarik. Secara otomatis akan muncul tampilan tuntas dan juga tidak tuntas. Kita perpanjang dulu, seperti ini. Kemudian bagaimana untuk kita menentukan rumus jumlah data. Jadi kita di sini klik sama dengan count. Dia bentuk umumnya adalah count ya, count dalam kurung. Kita klik data ini, titik koma, yang kedua, koma, titik koma,
titik koma, dan yang terakhir. Belum, kita klik enter. Nah, secara otomatis akan muncul jumlah datanya yaitu sebanyak 5. Nah, ini kita hitung kalau secara manual kan datanya sesuai. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penerapan rumus ini yang pertama yaitu untuk rumus max tadi, untuk rumus sum tadi itu berfungsi untuk menentukan jumlah nilai dari data tertentu. Kemudian rumus min itu untuk menentukan nilai terendah dari suatu data tertentu. Kemudian rumus max tadi untuk menentukan nilai tertinggi. Kemudian rumus average itu berfungsi untuk menentukan rata-rata. Kemudian tadi ada penerapan if dan ada juga rumus jumlah data yaitu count, itu kita menentukan banyaknya data. Nah, ada lagi satu jika kita ingin menggabungkan data antar kolom. Jadi misalnya saya tulis nama saya di sini Nur Azizah. Nah, jika kita ingin menggabungkan nama saya ini, Nur Azizah, ke dalam sel yang ada di sini, caranya kita klik, kita masukkan rumus sama dengan concatenate dalam kurung, kita klik sel yang Nur, titik koma, kemudian kita klik lagi sel yang Aziza, tutup kurung, enter. Nah, ini secara otomatis nama saya Nur Aziza akan tergabungkan. Nah, tapi di sini tidak ada spasi antara nama saya. Jadi kita bisa mengakalinya dengan kita klik rumusnya sama dengan concatenate dalam kurung, kita klik sel Nur, titik koma, kita pakai tanda petik 2. Petik 2, titik koma, kita klik sel Aziza, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, ini ada spasi antara kata Nur dan juga kata Aziza. Jadi fungsi tanda petik 2 tadi itu yaitu untuk memberikan spasi. Bagaimana jika kita ingin membuat grafik sesuai dengan data yang telah disediakan? Nah, di sini saya masih menggunakan data yang tadi. Kita pertama-tama kita ke menu insert atau sisipkan. Kemudian kita pilih range di mana data-data yang akan kita buatkan grafik. Di sini akan ada banyak tampilan grafik, mulai dari tampilan grafik bar, kemudian ada grafik garis, dan juga ada yang berbentuk lingkaran. Nah, yang bar seperti ini contohnya. Kemudian yang garis, misalnya seperti ini. Nah, di sini saya misalnya menggunakan yang garis. Nah, secara otomatis nanti akan muncul grafik sesuai dengan data yang telah kita sediakan tadi. Grafik tadi itu berisi nilai dan juga nama dari peserta didik. Nilainya yaitu berisi ada nilai fisika, nilai kimia, dan juga nilai biologi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu tadi beberapa cara-cara dasar dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel, mulai dari ada beberapa rumus-rumus dasar yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara kita membuat data secara berurutan, kemudian bagaimana cara kita membuat grafik, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin penjelasan dari saya sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.